Terbaru ini dari PSSI guys. Update terbaru ini dari PSSI karena mereka ini bilang kalau PSSI cari pemain keturunan baru dengan grade A dan ini di posisi penyerang untuk menggantikan Oleh Romani di timnas Indonesia. Nah, dari sini kita tahu kalau PSSI ini sangat mencari pemain grade A itu yang striker itu sudah ada. Nah, ini dia. Tapi ini harus dibicarakan dulu. Ya, bagaimana? Walaupun dia suka, ya, striker ini senang. Dia sudah membuka diri ingin memperkuat tim Indonesia. Ya, ini striker yang tidak main-main, ini grade A. Ya, buat teman-teman ini clue yang saya kasih. Ya tentu, ini adalah merupakan bagian dari rencana PSSI untuk membentuk timnas yang kuat. Dan saya pikir kita perlu mendukung juga rencana ini, karena ini demi kebaikan timnas Indonesia. Tapi kan bukan berarti akan menutup pintu bagi pemain-pemain yang bermain di liga domestik, ya enggak juga. Nekat pindah negara, Erling Haaland dan Tis Dallinga siap bawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia. Sepak bola Indonesia kembali geger. Setelah sukses dengan naturalisasi sejumlah pemain keturunan, kabar mengejutkan datang dari benua Eropa. Dua penyerang tajam yang namanya sudah mendunia, Erling Haaland dan Tis Dallinga, dikabarkan resmi menjalani proses kepindahan kewarganegaraan untuk membela timnas Indonesia. Sebuah langkah yang tak hanya mengejutkan publik sepak bola tanah air, tetapi juga mengguncang panggung internasional. Keputusan Haaland dan Dallinga untuk berganti negara dianggap sebagai langkah nekat. Haaland, mereka pilih justru mengarah ke Nusantara. Seakan mereka melihat masa depan yang berbeda bersama Indonesia, negara dengan jutaan supporter fanatik dan ambisi besar untuk kembali mencatat sejarah di Piala Dunia. Nama Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menjadi sosok sentral di balik drama ini. Sejak awal, ia berulang kali menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan pemain grade A untuk bersaing di level tertinggi. Negosiasi panjang, pendekatan diplomatis, hingga restu dari pemerintah akhirnya membuahkan hasil. Dalam konferensi persnya, Erick tidak segan menyebut bahwa ini adalah era baru sepak bola Indonesia. Dengan masuknya Haaland dan Dallinga, skuad Garuda kini memiliki lini depan yang ditakuti siapapun, bahkan negara-negara raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan. Sejarah sepak bola modern. Sosok Haaland, yang sebelumnya identik dengan Norwegia, kini menjadi pusat perhatian baru. Sementara Dallinga di Eropa. Tak perlu waktu lama, kabar ini membuat euforia luar biasa di kalangan supporter Indonesia. Stadion Gelora Bung Karno hingga Gelora Bung Tomo sudah dipenuhi spanduk raksasa bertuliskan "Selamat datang HAALAND dan DALLINGA". Ribuan fans rela berjam-jam menunggu hanya untuk melihat mereka tiba di bandara. Seragam merah bertuliskan nama Haaland dan Dallinga ludes terjual dalam hitungan jam. Bahkan, jersey replika yang dijual online menembus angka pemesanan tertinggi dalam sejarah merchandise timnas Indonesia. Selama ini, lolos ke Piala Dunia hanya dianggap mimpi indah yang sulit diwujudkan. Namun kini, dengan kedatangan Haaland dan Dallinga, faktor pembeda. Haaland, dengan insting predator dan kekuatan fisiknya, dipadukan dengan kecepatan serta kecerdikan Dallinga, akan menghadirkan duet maut yang siap menembus gawang siapapun. Bayangkan, saat timnas Indonesia bertemu Kuwait, Lebanon, atau bahkan Jepang, kini ada ancaman nyata. Keputusan Haaland dan Dallinga juga membawa dampak besar bagi Indonesia. Tiket pertandingan timnas dijual habis dalam waktu singkat, sponsor internasional mulai berdatangan, dan media asing rela membayar mahal untuk mendapatkan hak siar. Efek domino terasa di berbagai sektor, dari pariwisata yang meningkat karena kedatangan fans asing, hingga penjualan merchandise yang meroket. Indonesia kini dipandang sebagai pusat perhatian sepak bola Asia. Meski euforia begitu besar, tantangan tetap menanti. Pelatih Patrick Kluivert dituntut untuk meramu strategi yang mampu memaksimalkan duet Haaland dan Dallinga. Ia harus memastikan bahwa kehadiran dua bintang dunia ini tidak mengurangi peran